Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang amiloidosis. Amiloidosis adalah penyakit langka yang terjadi saat zat amiloid menumpuk pada jaringan tubuh. Amiloid adalah protein yang diproduksi di sumsum tulang dan dapat disimpan pada jaringan atau organ tubuh. Penderita yang mengalami amiloidosis seringkali tidak merasakan gejala apapun pada awal perkembangan penyakit ini. Namun, seiring memburuknya penyakit, penumpukan amiloid ini akan memengaruhi kerja organ yang terkena dan menyebabkan komplikasi yang fatal. Gejala amiloidosis. Pada tahap awal, penderita amiloidosis tidak merasakan gejala apapun, sampai akhirnya penyakit ini masuk ke tahap yang lebih lanjut. Gejala yang timbul tergantung pada tempat menumpuknya amiloid. Beberapa gejala umum amiloidosis adalah lelah dan lemas, sendi terasa nyeri, kulit menebal atau mudah memar, lidah membengkak, tangan dan kaki kesemutan atau mati rasa, irama detak jantung tidak teratur, sesak napas, tungkai yang membengkak, diare dan BAB berdarah, berat badan yang turun drastis. Kapan harus ke dokter? Gejala amiloidosis tidak khas, sehingga seringkali penderita tidak menyadari bahwa keluhan yang dialaminya merupakan gejala penyakit ini. Periksakan diri ke dokter jika Anda mengalami gejala-gejala di atas, terutama bila gejala-gejala tersebut tidak kunjung membaik. Kontrol rutin ke dokter perlu dilakukan jika Anda didiagnosis menderita amiloidosis. Dokter akan memantau perkembangan penyakit dan respons tubuh Anda terhadap pengobatan. Penyebab amiloidosis. Amiloidosis disebabkan oleh menumpuknya amiloid secara abnormal pada ginjal, jantung, atau organ pencernaan. Penumpukan amiloid yang diproduksi di sumsum tulang ini dapat mengganggu kerja organ-organ tersebut. Penumpukan amiloid bisa disebabkan oleh beberapa kondisi berikut seperti amiloidosis primer atau AL amiloidosis atau immunoglobulin light chain amiloidosis. Kondisi ini terjadi ketika sumsum tulang memproduksi antibodi abnormal yang disebut amyloid light chains yang tidak dapat dipecah dan menumpuk pada jantung, ginjal, kulit, saraf, dan hati. Amiloidosis sekunder atau AA amiloidosis. Kondisi ini terjadi karena penumpukan amiloid tipe A atau AA yang disebabkan oleh penyakit infeksi kronis atau peradangan, seperti TBC, penyakit Crohn, atau lupus. Dialisis-related amyloidosis. Kondisi ini terjadi karena penumpukan protein beta-2 mikroglobulin dalam darah, persendian, otot, tendon, dan tulang. Amiloidosis jenis ini sering terjadi pada orang yang sudah menjalani cuci darah atau dialisis dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun. Senile sistemik amiloidosis. Kondisi ini disebabkan oleh penumpukan protein TTR atau transtiretin pada jantung dan jaringan di sekitarnya. Amiloidosis jenis ini biasanya diderita oleh pria berusia lanjut. Amiloidosis keturunan atau familial amiloidosis atau HATTR. Kondisi ini disebabkan oleh kelainan genetik, yang ditandai dengan penumpukan protein atau amiloid di beberapa organ dan jaringan tubuh. Organ spesifik amiloidosis. Kondisi ini disebabkan oleh penumpukan zat amiloid di satu organ spesifik, misalnya kulit. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang menderita amiloidosis adalah berjenis kelamin pria, berusia lanjut, menderita penyakit infeksi kronis atau penyakit peradangan tertentu, menderita neoplasma sel plasma, memiliki riwayat amiloidosis dalam keluarga, memiliki riwayat cuci darah, merupakan suku bangsa atau ras Afrika. Diagnosis amiloidosis. Amiloidosis adalah penyakit langka dan jarang terjadi. Dalam mendiagnosis amiloidosis, dokter akan menanyakan gejala serta riwayat kesehatan, pengobatan, dan penyakit di keluarga pasien. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik yang lengkap. Selanjutnya, dokter akan meminta pasien menjalani beberapa tes penunjang seperti tes darah dan urin. Pemeriksaan tes darah dan urin dilakukan dengan mengambil sampel darah dan urin pasien untuk melihat keberadaan protein abnormal di dalamnya, serta melihat fungsi kelenjar tiroid dan organ hati. Biopsi. Pemeriksaan biopsi ini dilakukan dengan mengambil sampel jaringan dari bagian tubuh yang dicurigai mengalami amiloidosis, untuk melihat keberadaan amiloid. Sampel bisa diambil dari jaringan lemak di perut, sumsum tulang, dan terkadang dari mulut atau rektum. USG atau ultrasonografi. Pemeriksaan USG dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat keparahan amiloidosis, terutama pada organ hati dan limpa. Ekokardiogram. Prosedur ekokardiogram dilakukan untuk melihat fungsi struktur jantung, serta mengidentifikasi amiloidosis yang terjadi di jantung. Tes genetik. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah amiloidosis berkaitan atau disebabkan oleh turunan atau familial amiloidosis. Pengobatan amiloidosis. Amiloidosis tidak bisa disembuhkan. Langkah pengobatan yang diberikan hanya bertujuan untuk menghambat perkembangan penyakit dan meredakan gejala.
Metode pengobatan yang diberikan tergantung pada jenis amiloidosis yang diderita oleh pasien. Berikut ini adalah beberapa langkah pengobatan yang bisa dilakukan untuk penderita amiloidosis. Kemoterapi. Kemoterapi dosis tinggi diberikan untuk mengobati pasien dengan amiloidosis primer atau AL amiloidosis. Pemberian obat kemoterapi bisa sebagai terapi tunggal atau dikombinasikan dengan transplantasi sel induk. Obat-obatan. Obat-obatan bisa diberikan untuk mengatasi penyebab dari amiloidosis sekunder atau AA amiloidosis, misalnya dengan memberikan obat golongan kortikosteroid untuk mengatasi peradangan. Transplantasi hati. Transplantasi hati bisa dilakukan untuk mengatasi amiloidosis yang disebabkan oleh hereditary amiloidosis. Transplantasi sel induk autologus atau ASCT. Prosedur ini dilakukan dengan mengambil sel induk dari tubuh pasien sendiri untuk menggantikan sel yang rusak. Biasanya, terapi ini dilakukan setelah kemoterapi. Dokter akan menganjurkan terapi ini pada penderita AL amiloidosis. Transplantasi ginjal. Jika kondisi amiloidosis yang dialami sudah cukup parah dan merusak ginjal, dokter akan menyarankan transplantasi ginjal. Di samping itu, untuk membantu meredakan gejala amiloidosis, dokter dapat menyarankan pasien untuk menerapkan pola makan rendah garam serta memberikan obat-obatan seperti obat diuretik, obat pengencer darah, obat untuk mengontrol detak jantung, obat untuk mengatasi diare, mual, dan muntah, obat pereda rasa nyeri. Komplikasi amiloidosis. Amiloidosis dapat menyebabkan komplikasi serius bila tidak segera ditangani. Beberapa komplikasi tersebut adalah gagal jantung, kerusakan pada sistem saraf, gagal ginjal. Pencegahan amiloidosis. Amiloidosis sendiri tidak dapat dicegah. Meski begitu, jika Anda memiliki gejala atau faktor risiko untuk mengalami amiloidosis, lakukanlah pemeriksaan ke dokter secepatnya. Bila amiloidosis diketahui sejak dini dan segera ditangani, perkembangan penyakit dapat dihambat dan komplikasi dapat dicegah. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.